Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zalfi Ekayanti dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa, Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang larutan kimia yang dibagi menjadi 4 pembahasan, yaitu yang pertama tipe larutan, yang kedua yaitu konsentrasi larutan, yang ketiga yaitu sifat koligatif larutan. Pertama yaitu tipe larutan. Larutan adalah campuran homogen. Disebut campuran karena terdiri atas 2 atau lebih senyawa, dan disebut homogen karena komposisi dan sifat-sifatnya seragam. Artinya, masing-masing komponen tidak dapat dilihat sendiri-sendiri. Zat pelarut adalah komponen larutan yang jumlahnya lebih kecil dan disebut larut dalam pelarut. Larutan pekat adalah larutan di mana jumlah zat terlarutnya besar dibandingkan pelarutnya. Sedangkan larutan encer adalah larutan di mana jumlah zat terlarutnya sedikit. Beberapa larutan yang umum yaitu yang pertama tipe larutan cair, contohnya yaitu kuningan. Komponennya adalah Cu tambah Zn tambah Pd tambah H2. Yang kedua yaitu tipe larutan padat. Salah satu contohnya adalah cuka. Komponennya adalah H2O ditambah Hc2H3O2 atau asam asetat. Dan yang ketiga yaitu tipe larutan gas. Contohnya larutan tipe ini adalah gas alam dengan komponen CH4 tambah C2H6. Yang kedua yaitu konsentrasi larutan. A. Persen massa. Persen massa menyatakan jumlah zat terlarut dalam larutan di mana jumlah adalah massa. Persen massa sama dengan gram zat terlarut per gram larutan dikali 100. Sebagai contoh bisa dilihat rumus senyawa di samping, di mana pada larutan NaCl dalam air dengan konsentrasi 25% atau persen massa mempunyai arti bahwa zat terlarutnya adalah NaCl dan pelarutnya adalah air atau H2O. Jadi, apabila diperlukan, jumlah air sebagai pelarut dapat dihitung dari selisih larutan dengan zat terlarut. Untuk lebih memahaminya, coba lihat contoh soal berikut. Hitung konsentrasi larutan NaCl dalam persen massa yang dibuat dengan melarutkan 125 gram NaCl ke dalam 375 gram air. Nah, zat terlarutnya adalah NaCl dan pelarutnya adalah air. Maka larutan adalah zat terlarut atau NaCl ditambah dengan pelarut atau air. Persen massa larutan sama dengan gram NaCl per gram larutan dikali 100 sama dengan 125 gram NaCl per 125 gram NaCl ditambah 375 gram air dikali 100 sama dengan 125 per 500 kali 100 sama dengan 25%. Bagian B yaitu persen volume. Unit satuan pada persen volume yaitu mililiter. Persen volume sama dengan mililiter zat terlarut per mililiter larutan dikali 100. Bagian C yaitu persen massa per volume. Konsentrasi ini merupakan gabungan dari persen massa dan persen volume. Unit satuannya adalah gram per mililiter. Persen massa per volume sama dengan gram zat terlarut per mililiter larutan dikali 100. D. Molaritas atau M. Molaritas atau M adalah jumlah mol zat terlarut per liter larutan. M sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. E. Molalitas atau M. Molalitas dinyatakan sebagai mol zat terlarut per kilogram pelarut, bukan larutan. Larutan di mana 1 mol urea CONH2 2 kali dilarutkan dalam 1 kg air adalah 1 molar dan dinyatakan dengan simbol CONH2 2 kali 1M. Konsentrasi molar didefinisikan sebagai molalitas atau M sama dengan jumlah mol zat terlarut per jumlah kilogram pelarut. E. Fraksi mol atau X. Fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu zat atau NT dalam larutan dengan jumlah mol seluruh zat atau NT dalam larutan. Fraksi mol dirumuskan sebagai berikut. XT sama dengan NT ditambah NP per NT. Fraksi mol zat terlarut atau XT dan fraksi mol zat pelarut atau XP bila dijumlahkan hasilnya akan sama dengan 1. Sebagai berikut, XT tambah XP sama dengan 1. Yang ketiga yaitu sifat koligatif larutan. A. Penurunan tekanan uap atau delta P. PA sama dengan XA sama dengan PA derajat. Tekanan uap zat terlarut di atas larutan atau PA sebanding dengan hasil kali tekanan uap pelarut murni atau PA derajat dengan fraksi mol pelarut atau XA. Apabila zat terlarut mudah menguap, maka dapat dituliskan PB sama dengan XB sama dengan PB derajat.
B. Penurunan titik beku atau delta Tb dan kenaikan titik didih atau delta Td. Titik didih dan titik beku adalah titik di mana pada tekanan 1 atmosfer memotong grafik peleburan dan grafik tekanan uap. Titik beku zat terlarut menurun, sedangkan titik didihnya meningkat. Jumlah penurunan titik beku dan kenaikan titik didih sebanding dengan fraksi mol dari zat terlarut untuk larutan encer. Fraksi mol zat terlarut sebanding dengan molalitas. Dapat dituliskan delta Tb sama dengan Kb dikali M. Penurunan titik beku. Delta Td sama dengan Kd dikali M, kenaikan titik didih. C. Tekanan osmosis. Tekanan osmosis adalah sifat koligatif karena besarannya hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut per unit volume larutan. Tekanan osmosis sama dengan M dikali R dikali T. Yang keempat yaitu larutan koloid. Koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lain yang disebut medium pendispersi. Campuran koloid adalah campuran yang tidak terdiri atas ion terlarut dan juga tidak mengandung molekul terlarut. Zat terlarut yang tidak larut dan juga tidak mengendap. Zat terlarut melayang-layang dalam pelarutnya. Ini disebut sebagai larutan koloid. Larutan koloid ditandai dengan keruhnya larutan. Kestabilan koloid. Karakteristik yang penting dari partikel koloid adalah memiliki rasio yang tinggi antara luas permukaan dan volume. Salah satu sifat permukaan adalah kemampuan menarik spesies kepada dirinya sendiri, suatu fenomena yang disebut absorption atau penyerapan. Meskipun faktor muatan listrik dapat berperan penting dalam menstabilkan koloid, konsentrasi ion terlarut yang tinggi dapat menyebabkan koagulasi atau pengendapan koloid. Dialisis. Pada elektrodialisis, ion ditarik ke elektroda yang membawa muatan yang berlawanan dari muatan dirinya. Jika ginjal manusia berfungsi dengan baik, darah sebagai larutan koloid didialisis untuk menghilangkan elektrolit berlebih yang dihasilkan dalam proses metabolik dan untuk mengembalikan kesetimbangan elektrolit.